di Purworejo. Ya. Ringkasnya bertanya, apa yang dimaksud dengan bid'ah itu? Kira-kira. Bid'ah itu secara kebahasaan adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Itu bid'ah. Secara kebahasaan. Ya. Nah, dalam konteks ajaran Islam, bid'ah itu ada di tiga tempat. Ya. Pertama dalam akidah, yang kedua dalam ibadah, dan yang ketiga dalam muamalah. Ya. Akidah itu keimanan. Bid'ah dalam akidah adalah akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Itu bid'ah dalam akidah. Contohnya, keyakinan yang menyatakan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Itu bid'ah itu. Dan bid'ah di sini, bid'ah itu bukan hukum loh Pak ya, sifat itu. Itu sudah menyebabkan yang bersangkutan menjadi kafir. Kalau sampai ada akidah bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, seperti akidahnya orang-orang Ahmadiyah, itu bid'ah itu. Contoh lagi, akidah dari kelompok Syiah, ya. Syiah itu kelompoknya banyak. Yang besar ada 8, ada 5 ya. Di antara mereka itu ada ya kelompok yang punya keyakinan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Ini seperti akidah Syairan juga. Ya. Tentu ini sudah keluar dari Islam. Ada bid'ah dalam akidah tapi nggak sampai, ya saya belum berani misalnya mengatakan itu keluar dari Islam, tapi itu adalah sesat, seperti akidah Khomeini, ya, atau yang di Iran sekarang. Akidah Khomeini dalam bukunya menyatakan bahwa di antara ajaran pasti dari mazhab kita adalah imam-imam kami itu memiliki kedudukan bersama Allah yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat dan para nabi. Berarti Khomeini itu punya akidah bahwa Sayyidina Ali, Hasan, Husain dan keturunannya itu lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Ya, saya terus terang belum berani mengatakan itu kafir, tapi itu sesat. Itu bid'ah dalam akidah. Contohnya gitu. Yang kedua, bid'ah dalam ibadah adalah ibadah yang tidak ada dalilnya dalam agama. Dalil agama itu apa? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Bukan seperti yang disampaikan sementara orang, apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu namanya bid'ah. Bukan. Kalau itu yang namanya bid'ah, ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah namanya bid'ah. Umroh pada bulan puasa itu bid'ah, Pak. Karena Rasulullah nggak pernah umroh pada bulan puasa. Ya. Pak Yusuf dari Purworejo kalau mengeluarkan zakat menjelang Lebaran, namanya zakat apa Pak? Zakat fitrah Indonesia. Yang betul zakat fitri. Sampean mengeluarkan zakat fitri dengan apa? Dengan gandum atau beras yang dikonversi dengan uang.
Beras atau gandum atau jagung atau puding? Ya, singkong? Kalau di Indonesia Beras. Baik, pertanyaan saya, pernahkah Rasulullah SAW mengeluarkan zakat fitri dengan beras? Coba, tolong temukan, gak akan ketemu. Maka kalau ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah bid'ah, kita zakat fitri dengan beras, bid'ah. Ya. Jadi itu tak pendefinisi nggak benar. Yang benar adalah bid'ah dalam ibadah adalah ibadah yang tidak memiliki dalil agama. Contoh yang konkret apa? Sholat subuh 8 rakaat. Jam 8 pagi di alun-alun. Bid'ah itu. Gak ada dalilnya. Dalam agama ada dalil, tapi dalil olahraga. Jam 8 pagi semakin banyak bergerak akan bikin sehat badan. Itu bukan dalil agama, dalil olahraga. Itu contoh bid'ah seperti itu. Ya. Nah, jadi tidak selamanya apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu bid'ah. Ya. Yang bid'ah adalah yang tidak ada dalilnya dalam agama. Dalil itu bisa Al-Quran, bisa hadis, bisa ijma', bisa qiyas, dan sebagainya. Di Indonesia Pak, ada namanya waktu imsak namanya. Dengar Pak, Yusuf ya? Iya. Mungkin di Qatar nggak ada mungkin barangkali itu. Nggak ada kan? Imsak itu biasanya 10 menit sebelum fajar keluar. Fajar Siti. Di Indonesia ada. Ya. Tapi di pesawat kemarin Pak, itu menyebutkan ya dari ya apa fasting time itu istilahnya itu imsak itu ya, bukan menyebutkan fajar ya, tapi permulaan puasa. Nah imsak itu bid'ah atau tidak? Nah zaman Rasulullah nggak ada imsak itu. Jawabannya tidak bid'ah. Kenapa? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Maslahah amal, kepentingan, supaya orang nggak kebablas. Kalau dimulainya puasa itu tanpa menahan dulu 5 menit, 10 menit, bisa-bisa kebablas. Orang Indonesia akan ngerokok terus sampai rokoknya belum habis, akan nggak berhenti. Apalagi orang Purworejo rokoknya pakai rokok siong. Kenal nggak Pak rokok siong? Oh iya. Nah ada orang Purworejo lagi. Sintren kan jawabannya itu. Ada yang cap sintren, ada yang cap rokok kelembak itu. Ya. Kalau yang rokok satu di sini, sak pas itu bau semuanya itu. Bau kemenyan. Rokok ngundang setan katanya. Nah itu orang Purworejo, orang Kebumen, orang Gombong, wow senengnya bukan main. Lah kalau nggak ada imsak, waduh sayang tinggal tolong senti kok ya. Nah gitu kan, harus ada imsak, tek malah itu maslahat dalilnya itu nggak bid'ah imsak itu. Ya. Yang ketiga bid'ah dalam muamalah, bukan akidah, bukan ibadah. Muamalah itu hubungan manusia antar manusia. Maka bid'ah dalam muamalah itu dianjurkan sebanyak-banyaknya selagi tidak ada larangan. Ini termasuk bid'ah ini. Bid'ah dalam muamalah. Telepon bid'ah muamalah. Dulu zaman Nabi orang ambil air dengan timba, sekarang pencet sudah itu. Bid'ah itu muamalah, tapi dianjurkan membuat bid'ah sebanyak-banyaknya sepanjang tidak ada larangan. Itu dalam muamalah Pak. Udah, buat paham Pak? Ya, itu. Baik. Pertanyaan